5 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang harus kita ketahui. Sebagai penganut agama Islam, kita diharuskan mempercayai kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah bentuk pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran mengandung berkah yang besar bagi mereka yang memiliki iman. Apapun yang tercatat di dalam Al-Quran pasti akan terjadi, termasuk janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua hambanya. 1. Bagi yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 152, yang artinya, karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut juga dengan istilah zikir. Secara etimologi, zikir berasal dari kata zakara yang berarti menyebut, mensucikan, menggabungkan, menjaga, mengerti, mempelajari, dan memberi nasihat. Oleh karena itu, zikir adalah ibadah hati dan lisan yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta segala sesuatu di dunia ini tentu tidak ada tandingannya oleh siapapun atau apapun. Karenanya, jika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala urusan, masalah, kebutuhan, dan keinginan kita, baik secara sadar maupun tidak sadar, pasti akan langsung diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bagi yang tidak suka marah-marah, marah mungkin bagi sebagian orang termasuk hal yang sepele. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan imbalan yang dahsyat bagi mereka yang mampu menahan amarah. Hal tersebut terdapat dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133-134, yang artinya, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemarahan akan menjadi emosi negatif jika berlebihan. Bahkan, hal tersebut tak hanya merugikan orang lain, tapi juga bagi kesehatan diri. Beberapa penyakit bisa muncul berkaitan dengan emosi berlebihan seperti penyakit jantung dan diabetes. Menahan amarah tentu bukan perkara mudah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan surga seluas langit dan bumi atas perkara ini. 3. Bagi yang berusaha bertobat dengan sungguh-sungguh. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dalam kehidupannya, entah besar atau kecil. Setiap tindakan yang tidak sesuai dengan hukum agama berdasarkan Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, maka seseorang tersebut akan mendapatkan akibat dari perbuatannya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan Maha Penyayang bagi hamba-hambanya yang mau bertaubat. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait hal tersebut terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33, yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan menghukum mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka memohon ampun. Menurut penafsiran para ulama, bertaubat memiliki makna kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepaskan segala ikatan kesalahan yang pernah dilakukan. Kemudian bertekad untuk melaksanakan segala kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lelah untuk terus bertaubat. 4. Bagi yang sering berdoa. Secara etimologi, permohonan berasal dari bahasa Arab yang berarti memanggil, mengundang, meminta bantuan, meminta, dan memohon. Memohon sejatinya penanda bahwa kita adalah makhluk yang lemah, tidak berdaya.
dan penuh keterbatasan dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita jarang atau bahkan tidak ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menganggap semua hal hanya tergantung dari usaha keras diri sendiri. Maka kita telah bersikap sombong. Padahal, sombong adalah sifat yang sangat tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon termasuk ibadah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji kepada hamba-hambanya yang sering memohon. Hal tersebut terdapat dalam Al-Quran Surat Ghafir ayat 60, yang artinya, "Dan Tuhanmu berfirman, memohonlah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak ingin menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." 5. Bagi yang suka bersyukur. Menurut bahasa, rasa terima kasih adalah sifat yang penuh kebajikan dan rasa menghargai serta memuliakan atas segala anugerahnya. Baik diungkapkan secara lisan, diperkuat dengan hati, atau dilakukan melalui tindakan. Ada banyak cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih selain mengucapkan syukur alhamdulillah. Bisa dengan selalu berusaha berpikir positif terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik atau buruk di pandangan kita. Menggunakan apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hal-hal yang baik atau perkara yang Allah sukai juga merupakan bentuk rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak main-main, Allah menjanjikan hal yang luar biasa bagi mereka yang selalu bersyukur seperti yang tertulis dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Yang artinya, "Dan ketika Tuhan kalian menyatakan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat bagi kalian, dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Kelima hal tersebut adalah beberapa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melanggar janjinya. Meskipun tidak mudah, teruslah bersemangat untuk memperbaiki diri ya. Silahkan subscribe, like, dan share